Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Investor dari Desa. Oke teman-teman, hari ini adalah hari Jumat ya. 2 Agustus 2024. Kita cek IHSG kali ini. IHSG hari ini turun ya teman-teman ya. Turun 0,24%. Kita cek watchlist kita hari ini. Adaro naik ya 2%, PTBA naik 1%. Ya, terus BMRI naik lagi. Sebelumnya sudah naik tinggi. Naik 0,74%, 50 poin. BNG Hexa yang sebelumnya sudah turun tinggi sekarang naik dikit ya. Dipicu efek laporan Q1-nya turun teman-teman ya. Oke teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang dividen teman-teman ya. Dividen Akra tanggal 2 Agustus. Nah, ini Akra ini come date-nya hari ini teman-teman ya. Selamat buat holdingnya Akra yang dapat dividen ya. Akra. Kita cek di akhir sesi naik ya. Untuk Akra membagikan dividen 50 teman-teman ya. Kita cek dulu profilnya. Akra itu energi. Untuk Akra di harga sekarang itu lumayan mahal teman-teman ya. IPS-nya dapat 100. Dan Akra ini bagi dividennya itu 2 kali teman-teman ya. Untuk IPS 100 itu kali 10 itu dapat 1000 ya teman-teman. Jadi ini bisa dikatakan udah overvalue ya. Kalau untuk dividennya itu kan 50 ya teman-teman. Dividen yang dibagikan hari ini itu 50 bagi 1525. Dapat 3% teman-teman ya. 3% itu kalau ini bagi 2 kali kemungkinannya kita anggap aja DPR-nya itu kayak tahun kemarin teman-teman ya. 89%. Jadi kalau sekarang membagikan 50% kurang 39% ya. Kita ambil aja 40% ya, kita bulatkan ya. Berarti kurang 40 poin lagi ya teman-teman. Kalau membagikan 90% ya. Kalau 40 poin 40 bagi 1525 2%. Jadi kalau di total cuma dapat 5% teman-teman ya. Untuk emiten yang bergerak di bidang energi teman-teman ya, dapat 5% tuh
sudah kecil teman-teman ya. Jadi ini sudah di harga pucuknya teman-teman ya. Saya rasa harganya sudah terlalu tinggi kalau kita mengacu pada caranya Benjamin Graham, IPS kali 10 itu sudah over value teman-teman ya. Kalau dari dividen itu dapat 5%. Kalau 5% di sektor teknologi itu saya rasa sudah terlalu mahal ya teman-teman. Jadi Akra ini bisa dikatakan sudah pucuk, jadi untuk koleksi sudah kurang worth it teman-teman ya. Oke, kita lanjut di emiten selanjutnya ya. Emiten selanjutnya nih exit ini saya cari-cari kok gak bisa teman-teman ya. Kayaknya ini saham gorengan. Saya cari-cari di internet juga sulit ya, di Google ya. Kita skip saja. Saya juga tidak tertarik dengan dividen 0,6 itu, aduh. Kalau kita sekali 10 saja itu gak sampai 10 ya teman-teman. Kita skip saja ya. Ini ada emiten selanjutnya yang membagikan dividen SMSM teman-teman. SMSM membagikan dividen 35 ya. SMSM. Jadi emiten SMSM ini kita cek profilnya, dia konsumer cyclical ya. Konsumen cyclical yaitu lebih tepatnya industri otomotif ya teman-teman. Emiten ini sangat luar biasa teman-teman ya. Dia bisa membagikan dividen itu 4 kali teman-teman ya. Jadi selama setahun kita bisa mendapatkan 4 kali dividen. Saya rasa ini sangat menarik sekali ya. Dari grafiknya saja kita bisa melihat lumayan bagus teman-teman ya. Sangat cara jangka panjang. Grafiknya naik ya dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Oke, kita cek aja yieldnya ya. Ini sudah bagi 2 kali teman-teman ya. Sebelumnya 25 dan sekarang 35, totalnya jadi 60. Kalau SMSM bagi kita cek yield yang sekarang ya 35 22 10. Kalau untuk yield yang sekarang tuh 1% teman-teman ya. Kalau kita asumsikan 155 kali DPR sebelumnya kita ambil 73% ya. 155 kali 70%. Jadi 108 dibagi 2210. Jadi total keseluruhan dividen yang diberikan kemungkinan adalah 4% teman-teman ya. Untuk sektor ini sebenarnya dividennya nggak terlalu besar, tapi harganya itu konsisten naik ya teman-teman. Jadi menurut saya ini adalah sektor yang seperti perbankan teman-teman ya. Dia selalu naik dari tahun ke tahun.
Jadi saya rasa ini sudah agak terlalu mahal, tapi masih menarik teman-teman ya. Oke, kita next. Kita bahas emiten selanjutnya ya. Emiten selanjutnya itu ada SMDR. SMDR. Baginya cuma 2 teman-teman ya. Coba saya cek lagi. Oh, dia bagi 2 kali teman-teman ya. Bagi 2 kali. Ada interim dan final. Tapi kalau kita lihat saja DPR-nya cuma 12 2021, next-nya 3%, 22%. Kita sudah tidak perlu menghitung lagi teman-teman ya. DPR-nya terlalu kecil. Kita ambil aja IPS sebelumnya itu cuma 16 kali 10 saja 160. Dan IPS-nya sebenarnya itu IPS-nya 450 kali 10 450. Tapi DPR yang diberikan sedikit sekali ya. Jadi kita next saja, kita nggak usah bahas ya. Kita cari saja emiten-emiten yang dapat dihitung saja teman-teman. Kalau sudah tidak worth it, saya rasa tidak perlu ya teman-teman. Tidak perlu dihitung lagi. Oke, next di emiten selanjutnya ada PSSI ya. PSSI. PSSI ini energi. Oke. PSSI kita lihat DPR-nya 40% ya, 40%. Di 2021 konsisten 40%, tapi 2024 itu naik jadi 50% teman-teman ya. 2021, 2022, 2023. Tapi yang jadi masalah itu IPS-nya turun teman-teman ya. IPS-nya sebelumnya 100 jadi 50. Jadi turun 50% ya. Kita cek saja harganya ya. Kalau 56 kali 10 ada sekitar 500-an teman-teman. Jadi masih ada spare marginnya. Tapi kalau kita hitung dari dividen 28 bagi 454 dapat 6% teman-teman ya kalau dari dividen ya. Kalau dari dividen 6% ya cukup lumayan lah. Tapi kalau sektor energi itu cuma bagi 6% teman-teman ya. Dapat dikatakan ini agak terlalu mahal teman-teman ya. Kalau energi itu saya sarankan itu minimal membagikan dividen itu di atas 8% teman-teman ya. Kalau di bawah 10%, di bawah 8% itu saya rasa harganya sudah terlalu mahal ya. Sudah dapat dikatakan overvalue. Jadi margin yang kita dapatkan itu akan tipis teman-teman ya. Daripada sektor energi dapat dividen di bawah 8%, mending kita masuk di sektor perbankan teman-teman ya. Yang dividennya sekitar 5-6% dan capital gain-nya itu konsisten naik teman-teman ya. Oke, kita lanjut di video selanjutnya ya. Pembahasan tentang
dividen ya, soalnya videonya akan terlalu panjang kalau kita bahas semua. Kita bahas di next video. Ini bukan ajakan untuk menjual atau membeli, ini adalah sharing dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Lakukan riset sebelum membeli, karena di desa kita bisa menjadi investor. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.